Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bikalimati hamdillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa naqulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pengurus Masjid Gandus, semua yang hadir saya hormati dan dirahmati Allah. Ustaz Ridwan dan para masyarakat, para adik-adik berjuang subuh, ibu-ibu, mudah-mudahan juga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Aceh ya. Dan hadir juga beberapa orang dari Jabar. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik di ummati fi bukuriha, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah dengan umatku di waktu pagi mereka. Pagi-pagi seperti ini mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, aku ini ceramahnya agak grogi Ustaz Ridwan karena luasnya masjid tidak seimbang dengan jamaah. Jadi tak seimbang jamaah dengan masjidnya. Kita doakan mudah-mudahan waktu-waktu yang akan datang jamaah ini tambah banyak sholat di sini. Karena kita takut juga khawatir dengan hadis Rasulullah yang mengatakan dari tanda-tanda kiamat di antaranya adalah masjid mereka besar, walakin tetapi Allah mudabi petunjuk tidak kita dapatkan di dalamnya. Kenapa tidak ada petunjuk di dalamnya? Boleh jadi karena memang orang tidak mau ke masjid, atau di dalam masjid itu tidak mendatangkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahumullah, semoga kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang merugi di dunia ini. Amin. Makanya biar tidak merugi dalam hidup ini, kata Allah dalam surah Al-Asr yang selalu kita baca dan kita hafal. Boleh sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau orang berjualan pasti kepengen untung. Kalau orang buka warung pasti sore-sorenya nutup ngitung untung atau rugi. Kira-kira lemah untung atau rugi? Kurang kuat. Untung atau rugi? Untung bukan untung. Kalau buntung itu ini termasuk misalnya buntung, tangga buntung. Uang lah pakai apa namanya itu, pakai LRT,
baca naik ke atas, tangga di situ masih buntu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil datangnya matahari nanti kita berdoa terakhir, kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti di tengah-tengah para sahabat dan Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering mengajak para sahabat, najlis sa'atan nu'minu billah. Mari kita duduk sesaat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan dengan kita semuanya dan kita paham semua, tinggal pengamalan. Apa kata Allah? Wal asri qasamallahu bid-dahr wa awwala bi kalimati wal asri. Allah bersumpah dengan waktu. Wa qasamnya itu wal asri, demi masa, demi waktu. Maka waktu itu mahal. Saya tadi kalau 5 menit lagi terlambat pun mungkin sholatnya masbuk karena terlambat waktunya. Lihat itu, waktu itu mahal. Makanya waktu itu lebih mahal daripada duit. Ada pembagian duit di tengah jalan, datang jam 7 pas akan dibagi duit, satu orang 1 miliar umpamanya, aja menghayal bayut. Dana bantuan baik tak jelas sekarang di sini. Katanya dulu prakerja dikasih duit. Oh, mahal nggak banyak bohong. Merubah undang-undang baik tengah malam. Sekarang banyak yang sudah meninggal, banyak yang sakit, banyak kena gebuki gara-gara itu. Ngapalah nak malam-malam? Siang-siang apa salahnya? Cak kurang nih waktu ini. Ini ada pembagian duit, satu orang 1 miliar, tapi jam 7 pas. Tahu-tahunya kita datang jam 7:04, tidak dapat lagi duit itu. Makanya waktu itu lebih mahal daripada uang. Kalau orang barat karena otaknya otak duit, maka dibuatnya istilah the time is money. Tak ngerti kau itu. Itu hanya orang gandus yang paham itu. Kamu dari pelaju dari mana tidak paham. The time is money, karena otaknya otak duit di barat itu, maka dia bilang waktu itu adalah uang. Tapi kita orang yang beriman, the time is worship. Waktu itu adalah beribadah. Tiada waktu kecuali untuk beribadah. Karena ibadah itu pula lebih mahal daripada duit lagi. Masya Allah, kenapa mereka mengatakan the time is money? Begitu bagi mereka mahalnya waktu itu. Maka Allah juga bersumpah dengan waktu, begitu dahsyatnya waktu. Kalian lihat, wasyamsi wa duhaha. Apa lagi? Lihat, Allah bersumpah dengan waktu-waktunya, wal fajri wa layalin asr. Sekarang kita wal asri, demi masa. Demi masa. Pertama karena waktu itu mahal. Yang kedua, waktu itu adalah kesempatan beribadah. Waktu itu adalah cepat berlalu. Bentar lagi jam 6. Kadang-kadang kalau kita datang sholat subuh begini berjamaah ke masjid-masjid, cepat berlalu. Waktu itu cepat berlalu. Benar nggak? Yang kuliah kadang-kadang, apalagi sekarang, ya Allah, sudah 3 tahun kau kuliah, nggak terasa, karena memang corona, nggak masuk setahun. Anak kau ini katanya lagi kelas 3, masya Allah, kelas 3 SD, kecil dulu deh, nggak terasa lah besar. Kata mamanya, kau yang tak terasa, aku yang membesarkan terasa juga. Benar gak kira? Tapi kata-kata itu sering kita dapatkan begitulah, karena memang waktu itu cepat berlalu. Ini nanti jam 6, tahu-tahunya sore, maghrib lagi. Dan salah satu kata Rasulullah di antara ciri-ciri dekat kiamat itu adalah waktu itu, antara waktu dengan
taqarubuz zaman. Ya Allah, apalagi sekarang duduk berjam-jam lihat HP, tidak bermanfaat waktunya, tidak berkah waktunya. Banyaklah kelakar yang hobi main HP berhari-hari, kadang-kadang panggung kedua pung, habis waktu. Ya, kalau baca Quran terlalu panjang waktunya. Sholat, ceramah agak lama dikit mulai bertuah, sampai ustaz tidak bergelar gila. Kalau kepanjang ceramah itu gila ustaz itu. Nah, mana kalau ustaznya gila, jamaahnya lebih gila lagi berarti. Tapi gila Palembang itu ada dua. Pertama hebat maksudnya, yang kedua gilunia. Kalau kita dia nomor satu maksudnya hebat. Amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini waktu. Dan yang keempat, al-waktu la yarji. Waktu itu tidak ngulang. Ya, waktu tidak ngulang. Ini bapak-bapakku yang sudah agak lebih tua dari saya atau yang sudah lansia, tak baca lagi dan jadi muda kecuali kakek di akhirat di surga. Kalau di surga nanti kita ini jadi muda galuh. Apa? Muda galuh, jadi abkar yang begitu jadi perawan galuh nanti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah perlu takut merasa tua. Lagi muda lagi. Oh, bingung kita kaget di surga itu. Di surga tapi kalau neraka kita tahu. Kalau di neraka itu yang ada ditambah hitam. Jadi mohon maaf ya. Karena nanti terbakar terus. Mutu. Apa kata innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ya kalimat sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Nanti hamba-hamba yang kafir dengan Allah itu, termasuk sekarang orang-orang kafir yang banyak bergaya-gaya. Biarpun di Indonesia kita boleh ngomong kafir, yang tak beriman tak boleh kafir. Nah, dari mana dalam hati baru tahu itu? Kafir itu tak beriman dengan Allah, kafir lagi. Maka ada surah Al-Kafirun. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi saya sampai situ baik. Banyak-banyak kafir itu apa? Ada bolak-balik. Ada yang bolak-balik jadi imam. Dah hafal hidupnya. Sampai muter-muter. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua dan keluarga kita. Maka kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga dirimu dan keluargamu dari ciladan api neraka. Tak kuat itu. Sudah percaya, ambil aja puntung rokok, cuin-cuinkan 3 kali sat-sat dan terasa. Kalau belum kuat, tak usah. Neraka itu berat. Kita tak mampu. Makanya kita subuh-subuh seperti ini, kita insya Allah berusaha untuk tak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini poin yang pertama, kita insya Allah lebih sungguh-sungguh mempergunakan waktu. Amin. Maka kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Inna itu takkid, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Masih ada lagunya, ada nasyidnya itu Ustaz. Sesungguhnya manusia kerugian. Terus kita dari awal. Ingat 5 perkara, Lalu 5 perkara. terus sebelum Sakit, terus muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, terus sebelum miskin, hidup sebelum mati. Kalau di sini
saudara kita yang biasa-biasa main-main dengan waktu atau menghambur-hamburkan waktu, ya kehidupan. Ada kan kira-kira orang yang sukses tapi main-main dengan waktu? Ada namanya pengusaha yang hebat tapi main-main dengan waktu? Tidak bisa. Hatta cukung-cukung itu pun yang Tuhan ngatur sekarang itu pasti tidak main-main dengan waktu. Bagaimana main-main waktu? Dia nak kontrol ini, nak kontrol ini, kontrol itu. Usaha-usaha dia kontrol waktu. Maka kata mereka dia time is money. Karena memang harus semua itu duit. Maka biarpun sudah banyak duitnya, kadang-kadang masih nak korupsi, ya kan? Coba lihat, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Yang pertama kata Allah, kecuali siapa? Kecuali itu orang yang beriman. Illa alladziina aamanu, kecuali orang beriman. Maka sering saya tanya, mahal iman atau mahal harta? Iman. Oh, isin. Ini ada duit 200 juta. Kamu tahu salah kau beriman dengan Allah, tahu saya percaya dengan Allah. Ini ada duit 200 juta, ambillah. Kira-kira masih nak beriman atau ngambil duit 200 juta? Benar. Kita besarkan lagi. Ini ada duit 2 miliar. Tahu saya kalau jujur-jujur, bohong baik. Yang penting ini gantinya duit 2 miliar. Tahu saya lagi sholat ke masjid, tahu saya muncul subuh di masjid, tahu saya lagi beriman dengan Allah. Kira-kira 2 miliar atau tetap beriman? Alhamdulillah. Ini ada duit 1 triliun. Tahu saya lagi berdakwah, tahu saya amar ma'ruf nahi munkar, tahu saya beriman dengan Allah lagi, tahu saya ke masjid. Pokoknya ini duit 1 triliun langsung cash. Kira-kira ngambil 1 triliun cash atau tetap beriman? Amin. Aku baca cuma beramin baik. Saya cuma bisa mengaminkan, ya. Tapi keyakinannya agak separuh-separuh. Sekarang orang sisoko baik begini. Kalau aku baca dalam, aduh, bagaimana dia mau jujur? Gara-gara 2 juta aja tak jujur lagi, tidak lurus. Sekarang banyak orang-orang yang pintar tapi tak jujur, jadi buyang. Ya, gara-gara duit ini banyak kita jadi buyang. Yang sudah doktor, profesor, kalau sudah dapat jabatan pun tak baca lurus lagi. Apa lihatlah, Masya Allah. Tapi apa kata Allah? Illal ladzina amanu. Tapi orang yang beriman itu tidak pernah rugi. Kenapa Habib Rizik sampai pindah ke Mekah? Ya? Karena dah galak ambil duit 1 triliun tadi. Ditawarkan rombongan-rombongan itu 100 triliun. Tak kalah deh. Itu beliau. Gak tahu kalau sebelah kanan aku ini Ustaz. Dengan saya maksudnya itu bagi dulu. Allahu Akbar. Memang begitu mahalnya iman. Saya lupa negaranya, beberapa ada negara yang bukan negara, daerah. Ada saudara kita waktu itu dihabisi di mana? Waktu itu satu kabupaten. Apa yang beliau dibilang sampai pindah lagi ke Madura, balik lagi mereka ke dusun karena dikejar-kejar bos. Nah, jadi waktu itu ditanya oleh wartawan, ini barang-barang kamu ini tidak kau tinggal, kenapa kau tinggalkan? Mobil baru waktu itu, udah rumahnya baru selesai, bagus, tapi karena tidak aman pada waktu itu, saya katanya harus pindah, kutinggalkan semua. Yang penting aku masih punya iman dan punya nyawa. Oh, di situ aku baru, oh ya Allah, ternyata iman dan nyawa itu lebih mahal daripada mobil. Jadi yang belum punya mobil itu sakit hati. Ada yang lebih mahal dari situ.
Kalau orang nanya sekarang, kau punya mobil enggak? Enggak, tapi aku punya nyawa dan iman. Nah, itu kan jawaban. Bayangkan apalagi antum tadi, kalau saya kan lewat waktu tadi, saya datang langsung koma. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu di sisi Allah lebih hebat, lebih berharga daripada langit, bumi dan isinya. Allahu Akbar 2 rakaat, tapi sudah gajinya, pendapatannya, kalau pakai tempat pendapatan, hasilnya lebih hebat daripada langit, bumi dan isi. Sebutkanlah nama-nama isi bumi. Kalau kata gawe lagi, masuk cacing ada di situ. Tapi kan ada batu bara, ada tambang emas, ada tambang minyak, ada tambang orang Medan namanya tambang batu bara. Ya, batu bara maksudnya dalam bumi itu. Masya Allah. Makanya kalau kita hitung-hitung banyak duit kita di Indonesia ini sebenarnya ada timah, cuma yang ngelola banyak ngomong situ, mereka yang dapat. Makanya tambang-tambang itu jadi punya mereka, kita cuma 17 Agustus tarik tambang. Ya? Tambangnya dilantak kawan, kita tinggal talinya tarik-tarikan. Indonesia dijual di kawan. Dulu para pejuang kita itu mano supaya supaya mempertahankan semua yang ada di dunia, mulai dari banyunya, ya, isi buminya, semuanya dipertahankan. Sekarang diguyuri kawan, dijual dengan uang. Sama dengan sekarang istilahnya investor, investor itu bahasa kita penjajah. Ya, memang kita orang Indonesia dimainkan orang dengan bahasa-bahasa. Sama dengan patung. Bahasa dulu apa? Berhala dulu. Berhala, bahasa kita patung. Sama dengan orang gandus dengan bahasa dihalus-halusi, jadi lemah dengarnya. Maling. Sekarang bukan bahasanya koruptor. Ya, apa bedanya budak itu? Chandra. Apa? Joko Chandra. Tangan dulu itu Pak. Iya. Termasuk Joko Chandra itu tak polisi, tapi bisa memberhentikan polisi dia boleh. Karena kita buyar tadi. Gara-gara duit tak buyar. Masya Allah. Sama dengan dulu ada bahasa kita mungkin di sini, istilah sekarang ada namanya apa namanya itu yang betul itu namanya? PSK. PSK. Dulu ada lagi apa? Tunawissusila kan? Bukan tunawissusila tak? WTS. Nah, karena WTS ada ATS. ATS itu baru itu. Ada WTS, PSK. Padahal sama dengan bahasa kamu lama dulu. Lonte. Benar. Kalau bahasa Qur'annya zina, az-zina sama itu. Tapi karena dibuat bahasa-bahasa tadi, sama dengan kita tuak dulu buat orang tadi. Orang maaf dituak. Sekarang narkoba, sabu-sabu. Padahal khamar kalau. Ya, begitulah Bapak Ibuku yang saya hormati. Masya Allah, datang dari apa? Dari Bulutan, izin pematang itu. Rumahnya sini. Pelabuhan Dalam. Ya, Pelabuhan Dalam. Bulutan namanya itu. Kalau sekolah namanya itu SPD, Simpang Pelabuhan Dalam. Ya, kita hargai beliau jauh dari sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal hasri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Saya minta dengan kita semuanya terus mempertahankan keimanan kita ini. Amin. Amin. Karena iman tak pacak diwariskan Bapak. Ada orang bapaknya kiai tapi anaknya belum tentu kiai. Kalau dia masuk neraka kata untungnya. Coba sekarang saya tanya bapak-bapak, bang berapa?
sekarang? 70. Ini senior kita. 70 tahun. Anggaplah nanti sampai 80 atau 90 tahun. Ya, atau seperti doa saya 83 tahun. Doa saya dengan Allah minta umur 83 tahun. Amin. Amin. Setuju nih, karena dipaksa dan baru amin. Masya Allah. 70 tahun beliau sudah berlalu. Ya, berarti sisa beliau beberapa tahun lagi itu tidak panjang. Ya, kamu jangan menganggap hebat-hebat dulu. Aku masih muda, masih panjang. Siapa yang menjamin? Apa dengan kau pakai masker kemana-mana pasti menjamin juga tak ganti masker. Mamang itu yang pada menjamin, tapi tak ganti jamin. Sekarang masker itu tak ada jaminan, tidak bisa dijaminkan. Yang bisa dijaminkan itu cuma sertifikat. BPKB. Ya surat tak ada sertifikat. Ya, Masya Allah. Anggaplah 80 tahun. Berarti 80 tahun cuma lama, tapi di akhirat selama-lamanya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Maka akhirat itu dia lebih baik dan lebih lama. Jadi bapak-bapakku, ibu-ibuku, adik-adik saya ini, kalau ada merasa tak puas secara materi di dunia ini, masih ada harapan. Di mana harapan itu Pak Ustaz? Ya kira mau kalau rumah kita tak ada istana di dunia ini, yang penting punya istana di surga. Nah, yang mengerikan dan menyedihkan itu, kalau di dunia dah sawo, di akhirat masuk neraka. Itu namanya KTM, KTMPA. Ibu kedengaran ibu ke belakang ini, Bu? Jelas. Terima kasih, Bu. Berarti masih sehat. Kalau tak kedengaran lagi berobat ke hati. Karena saya belum kuat suaramu. Iya. Masya Allah. Illal ladina amanu. Maka kita jaga iman ini dengan baik biar tidak rugi. Ustaz, aku ini sebenarnya hidupku biasa-biasa baik. Tidak masalah. Karena Allah tidak melihat potongan, tidak melihat harta kekayaan, kecuali itu diperuntukkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, yang banyak-banyak duit itu, tapi tidak diinfakkan di jalan Allah, itu tinggal kalau mati. Kati mati bawa duit. Mengapa nak nyogok malaikat? Kata malaikat, mohon maaf, tak berokok. Di Indonesia ini yang banyak merusak itu kan gara-gara duit rokok itu. Jadi duit rokok 1 miliar. Kita doakan mudah-mudahan romo-romo yang biasa sokok menyogok itu matinya di dalam rokok. Amin. Dikit-dikit di rokok, dikit-dikit dua rokok. Padahal merokok itu sendiri tak bagus. Istilah itu dipakai. Merokok itu cuma 3 manfaatnya. Pertama, awet muda. Artinya belum tua mati duluan. Yang kedua, orang merokok itu, rokok itu gunanya untuk piket malam. Ditakuti maling. Karena tak tidur-tidur. Cepat untuk kata maling, masih bangun budaya itu. Yang ketiga, rokok itu bermanfaat, ditakuti anjing gila. Kalau kepanjang umurnya berarti ketongkat gitu. Kapan anjing gila melihat tongkat paling takut anjing gila dengan tongkat itu. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita terpelihara iman kita. Karena iman ini tidak bisa diwariskan, tapi iman ini pula kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Terasa tak bapak-bapak? Terasa. Kadang-kadang semangat. Sampai semangat, saking semangatnya belum masuk waktu lah komat duluan. Belum masuk waktu lah sholat. Sudah sholat belum? Sudah. Belum masuk waktu. Dah apa-apalah double. Waktu saya umroh 3 tahun terlewat, ada jamaah di sebelah saya, Ustaz. Habis subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh itu, sholat sunnah bapak itu. Di Jawa situ juga, bawa orang Indonesia.
Habis sholat nggak salam kanan salam kiri, saya bilang, Mas, ini sepakat para ulama, lebih banyak sepakatan ulama bahwa habis sholat subuh itu kata sholat subuh. Tidak apa-apa aja, mumpung di Mekah. Itu sedang overdosis, sedang naik imannya, ya. Fluktuasi iman itu ada naik ada turun. Sama dengan sungai yang situ depan, sungai Musi. Kadang pasang, kadang surut. Kadang pasang, kadang surut. Sedang pasang, lemah, surut. Begitu juga iman ini. Yazidu wa yanqus. Kata Allah, ada saatnya bertambah, ada saatnya berkurang. Bagaimana supaya bertambah? Banyak berkawan dengan orang-orang soleh. Ya, sering berzikir kepada Allah, katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iman terus bertambah. Rasa takut pun tak ganti. Kenapa? La ilaha illallah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ketika kita mengucapkan itu, tak ganti rasa takut hidupin. Masalah rezeki. Apa takutnya dengan rezeki sudah dijamin oleh Allah? Buktinya cecak saja cuma dengan modal-modal begitu bisa dapat rezeki. Udah tamat PAUD, cecak itu nggak ada yang S1, apalagi ada S3, tambah T1 pulau. Dia cuma yakin dengan Allah, ada modal sedikit, merayap malah kadang datang seekor nyamuk, cuma modalnya begitu. Saya kemarin modal saya waktu itu modal cuma duduk ngasih materi, silaturahim, balik lah bawa makan, cuma modalnya betul, iya kan? Jadi yang penting kita hidup ini bergerak. Har yadaka unzil alaika rizqu. Kata Allah dalam hadis qudsi, gerakan tanganmu akan kuturunkan rezekimu. Yang penting bergerak, jangan main terus. Bergerak, cuma ini yang bergerak. Ini yang bergerak. Makanya untuk dapat rezeki ini modalnya Bapak. Ada yang ini itu gerak apa bulan dan bulan itu maksud. Ada yang modalnya itu petani nanam padi, ya kan? Ada modalnya yang cuma begini sudah dapat bulan dapat juga, kecuali ini masih tidak katanya gitu biar emang ceramah gratis kan gitu kan. Ada yang modalnya gitu, tangannya juga yang murah. Guru itu kalau tidak corona. Kalau corona sekarang mama kuda itu yang mengajar misalnya. Masya Allah, ada yang paling berat gawinya itu kuliah di TV One itu. Nak bergeraknya tangan itu, tuh. Kasihan juga kuda itu. Yang tinju, ya kan? Naik teseng dulu, subhanallah. Sekali bocor langsung terbalik, itu masih mundur. Pas sudah di atas 30 tahun, kena juga kesal dia menghadapi sebuah film. Di giginya telinganya, dikiranya mungkin lalap kan? Ditanya orang lah saya waktu itu, Pak Ustadz, bagaimana pendapat Pak Ustadz dengan Hanifin, dengan Mektesin? Jadilah Mektesin itu baru Islam tuh, biarpun itu budaya itu Islam. Berani menggigit telinga orang kafir, itu bagus itu. Dan Hanifin itu kan kafir, digiginya telinganya. Belum ada dalam sejarah ada orang Islam berani menggigit telinga orang kafir. Kamu lihatlah di sekitar kita, baik kadang-kadang pengurus masjid bayar ribu sesama Islam, kata aku. Islam yang tak melawan. Aku bencinya aku melihat kalau orang Islam melawan dengan Islam baik. Kalau melawan di situ, aku bilang kau ke Yahudi di situ, pergi ke Israel di situ, tangani si situ. Coba ya, setuju tak Pak? Kalau setuju jangan balik dulu. Masya Allah, begitu. Makanya dulu ada katanya Ustadz bisa memindahkan penyakit uang. Kalau aku bilang kau bisa memindahkan penyakit uang, jangan taruh ke kambing, kasihan kambing itu.
pindahkan ke Yahudi situ. Biar sakit galau orang Yahudi. Kalau pacar jalan nyeper. Atau sekarang kalau ada kira-kira orang-orang yang zolim di negeri ini, taasi mati, sedang korupsi matikan. Ini korupsi lari selamat dulu. Memang kesalnya keadilan susah mendapatkan kita di negeri. Mudah-mudahan dikasih oleh Allah keadilan yang maha adil. Itulah pasti kami di akhirat tapi kata lagi raja di akhirat, kata lagi presiden. Ya dapat. Semua akan mati. Ngapa aku lagi di situ tadi? Ya kalau memang cak melawan jangan sesama Islam ngalah gitu. Dah. Ini kita terbalik. Asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Padahal kata Allah, orang Islam itu sesama mereka saling menyayangi, kasih sayang. Tapi kalau ada kekufuran, maksiat, tegas. Nah, kemarin aku lihat ketika Habib Rizik dulu banyak memimpin demo kata uang rebel udah itu apa dia mengganggu-ganggu. Sekarang yang tukang ngomong itu yang diem. Bukan buruh itu. Mudah-mudahan kami dikasih oleh Allah kekuatan dengan mereka lah untuk mendapatkan hak-haknya. Amin. Amin. Ya sudah, ini yang mudah-mudahan terjaga kita, keimanan kita. Amin. Amin. Jaga pelihara iman, iman tak pacah diwariskan. Iman itu mahal. Iman itu adalah menjadi sarana tidak merugi dunia dan akhirat. Illal ladzina amanu. Orang yang tak beriman dengan Allah tak kata. Poin yang kedua. Maka kata Allah yang kata Allah apa? Wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita juga tidak malak apa malak itu. Tidak bosan untuk selalu berbuat baik. Amin. Amin. Jangan pernah bosan. Salat subuh itulah, salat subuh lagi. Imamnya bacanya itulah. Balik. Itu setan itu yang merayu. Ya, ngaku situ balik, masjid lagi, itu lagi. Bosan aku katanya. Sudah kalau gitu kau makan juga itu juga lauknya, berhentilah kau usah makan. Ya, dari dulu ada seorang majikan. Majikan ini berangkat dengan pembantunya. Kapan lewat jalan jahat, becek. Pas becek ini lewat sepatunya kan jadi kotor. Pas sedang kotor berhenti sebentar, kata majikannya, tolong bersihkan dulu sepatu saya, karena ini sedang ada yang becek-becek, ada lumpur-lumpur. Sambil membersihkan, ngomel-ngomel mulu pembantunya ini. Gimana majikan ini? Ini kalau saya bersihkan kita lewat lagi jalan yang jahat, nanti kotor lagi. Nanti aja lah. Kata pembantunya, melawan dulu pembantu kata aku itu. Sudah didiamkan baik oleh majikan tadi. Tak kalah dia membersihkannya karena lewat lagi kata jalan jahat. Pas saatnya waktu makan. Tapi aku belum makan pak katanya. Sudah tak usah makan. Nanti kau lapar lagi. Satu sama. Kan kita sering begitu kan? Pengajian lagi. Ini lagi, itu lagi. Maka kata Allah jangan malas, jangan malak, jangan bosan, ya. Karena memang untuk beramal soleh itu berat, tidak semudah berbuat jahat, maksiat. Kalau buat maksiat itu kamu capek begini nak mendaki didorong oleh rombongan setan itu dari belakang. Sekarang kan setan-setan sudah banyak nganggur di China. Karena banyak yang menggantikan kedudukan mereka lacak setan dulu. Bagi tugas penganggur nih sekarang. Tinggal kita inilah yang orang-orang beriman itu dirayu, ya. Nah, semakin sedikit tugas-tugas yang dirayu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka teruslah kita berusaha menahan dan mempertahankan supaya selalu beramal soleh. Amin.
Karena amal soleh inilah target hidup kita, dan yang kedua amal soleh ini menjadi sarana kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama. Innal ladzina amanu ayat. Innal ladzina amanu Wa amilus sholihat lahum jannatun na'im. Ini pula kata Allah, hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh sudah kusiapkan bagi mereka jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ibu, bapak, kalau kita umpamanya ngomongkan seseorang, ini sudah kusiapkan kau rumah tipe 36 lengkap dengan isinya, tapi kau harus mengabdi dengan aku ya. Itu alhamdulillah guru-guru saya di pesantren sudah hampir 21 orang mereka yang menyatakan diri siap berwakaf dengan saya. Saya bilang insya Allah dibuatkan rumah-rumah ini. Iya kan? Coba lihat. Itu baru dikasih rumah-rumah. Mereka sudah percaya dan ikhlas untuk ngabdi. Sekarang kita dikasih oleh Allah jaminan, kusiapkan bagimu surga-surgaku yang penuh dengan nikmat. Tentunya sarana yang dikasih oleh Allah itu kalau di surga itu ada yang istana. Tapi kita malas, masih lama surga, di mana kaki? Terbayar aku, biarlah kakek-kakek. Itulah kata budak-budak sekarang ini. Alhamdulillah budak-budak ini budak-budak yang pilihan Allah. Amin. Budak-budak yang kunyang-kunyang sekarang ngomong dia, kakek sudah tua baru berpikir, kakek sudah mati baru berejuk. Mama nak berejuk otaklah hilang. Kita ini banyak dibuyan-buyan di umum. Sudahlah, itu rumput sekuler. Nanti kalau sudah mati baru, atau kalau anak nanti sudah tua baru ke masjid. Udah tahu di sini berapa ada, mana jamaah kita ada yang dari sini rombongan Ada. iya. Alhamdulillah dari Gandus sini ada beberapa orang yang termasuk di masjid lain. Masya Allah, seolah-olah ada di atas pintu masjid tulisan masjid ini khusus buat 50 tahun ke pucuk. Akhirnya anak muda tak balik ke masjid. Kenapa tak ke masjid? Kaki Ustaz Rejo udah sudah tua baru ke masjid. Sama dengan kalau pejabat, mohon maaf ini kalau ada pejabat yang mendengar, ada juga pejabat-pejabat yang tua baru ke masjid. Kapan masih muda malu jadi orang Islam nanda tangan yang ini. Justru saya bilang mumpung masih muda, masih dinas, berbuatlah. Jangan nunggu sudah tua pensiun. Kapan udah pensiun, nah di masjid nian jadi ketua. Sudah ketua jadi tukang azan pula. Gila habis. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Udah mati baliklah. Ini budak-budak apa? Ada yang azan hero itu saya dua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Error dan dunia. Mumpung masih muda, ya kan? Aku ini kesal nih, kalau sudah pensiun baru tak laku lagi tanda tangan. Kalau masih pejabat, jangan terlalu serius berislam itu. Makanya kita bersyukur dengan pejabat-pejabat yang insya Allah berpikir untuk Islam. Amin. Ya Allah, indahnya tinggal di negeriku ini dah. Kalau para pejabat-pejabatnya dekat hatinya dengan masjid, dekat hatinya dengan agama. Lihat Turki 80 tahunan lebih kurang, ya, sekuler. Dipisah agama dengan negara. Sampai tak boleh azan dulu di situ bagi pasar. Coba kalau terjadi di Gandus itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah besar nian, Allah besar nian. Ya kan? Kapan belajar azan yang perlu diobat hilir? Allah besar nian, oi Allah
sampailah kepadaku Allah nan gadang. Ya, langsung itu kan. Loh, boleh kita senyum ketawa, Allah ini kejadian. Sama dengan kita sekarang di sini tidak boleh pakai istilah-istilah. Saya udah mulai kan, mau mulai dimasuki kita ini, mulai dimasuki. Mudah-mudahan semua tersingkirlah nanti dengan izin Allah. Amin. Kita doakan tinggal tanggal 13 ini, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk dengan negeri ini. Bahasa Arabnya itu arrunya wal meripang. Udah merunya meripang pula sekarang. Masya Allah. Hanya Allah lah yang tahu dengan hati kita semuanya. Allah yang selalu mendengarkan doa-doa hamba-Nya. Loh, tapi Turki yang begitu ratusan tahun dari negara sekuler, ternyata 7 tahun 8 tahun terakhir ini dipegang oleh Erdogan yang Islamnya Masya Allah pembukaan acara punya ngaji. Apa yang terakhir terjadi? Sekarang mereka masuk menjadi 13 besar sedunia yang kaya dan makmur. Indonesia majoles. Makin hebat pula. Jangan kait-kaitkan politik dengan negara, dengan agama. Berarti kalau dia jadi politikus dan tak ada akhlak, itulah yang memberikan pengumuman di malam hari itu. Kalau dia jadi KPU mah itulah. Ya Pak ya, Masya Allah. Kata akhlak, kenapa? Kata agamanya. Apa dia bilang? Jangan kaitkan istana pemerintahan dengan agama. Indonesia bukan negara syariat, bukan negara agama. Memang siapa bilang negara agama? Tapi kan bukan negara setan juga kan? Bukan negara iblis. Makanya jangan pisahkan dimanapun kita berada, kata Allah, jangan pisahkan agama itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita istiqomah beramal soleh, berbuat baik. Amin. Bahasa kita itu amal soleh itu artinya amal baik. Soleh itu artinya cocok. Ini peci ini cocok dengan kepala saya. Cocok Umi. Tapi kalau kepala ini ditaruh ditaruh sendal, berarti agak gilo bunyinya. Kalau ustaznya agak gilo ngaku gilo, berarti yang mendengarkan lebih gilo lah. Cocok. Ya, kalau saya ceramah duduk begini ini masih cocok, amal soleh amalnya itu cocok gaul. Tapi kalau aku ceramah tegak di sini pasti kau bilang acaranya pemain dangdut ustaz. Paham kira-kira? Soleh apa maksudnya cocok? Cocok menurut apa? Cocok menurut Allah, cocok menurut Rasul. Amal soleh itu kamu tidur, amal soleh. Tapi kalau masih azan kau tidur, nah, berarti allaju. Nah, itu namanya hayya 'alas shalah. Dijawabnya dari rumah laju lah. Ya Pak ya, Masya Allah. Ustaz, aku duduk begini amal soleh. Kata Rasulullah, duduk di majelis ilmu seperti ini lebih berharga, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tak kata petongan. 1000 rakaat sudah lama. Kita berbagai kadang-kadang baru 4 rakaat. Mestinya kan kalau bisa 8 sampai 12 ya. 1000 rakaat sudah. Besarnya pahalanya berarti. Makanya jangan dalam beruntuhan, kalau dalam majelis salah panjang ceramah ustaz itu alam kayak. Padahal yang ceramah itu benar kecapean. Kalau capek kan yang ngomong dulu mesti lebih capek. Kamu cuma duduk baik ini senyum ketawa. Apa dia udah tahu cuma udah gitu. Aku itu paling kesal ya. Kalau ceramah banyak capek. Oh itu tadi. Itu apa modal kau? Oke ya, mudah-mudahan insyaallah yang mendengar dan memberikan diberkahi oleh Allah, diganjar oleh Allah. Itu yang membuat kita jauh-jauh antum datang ke sini karena kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
doakan mamang-mamang yang di atas itu mudah-mudahan galak diingatkan ya dah. Mulai dari presiden sampai ke bawah galak diingatkan. Dia sebab gitu. Saya mengingatkan. Siapa ini? Sedang ceramah di sini. Enggak ceramah kan duduk di bawah. Itu rombongan kadang sedang diamanati itu. Maka di atas. Kalau mereka di bawah sini duduknya sedang rakyat, dia sebab dia tukang kebun garu. Benar tak kira-kira? Saya sedang jadi khotib di sini. Ini khotib itu di sebelah sini. Banyak itu. Kalau sedang khutbah di sini, sedang di sini aku jadi khotib, turun di bawah jadi jamaah. Bukan banyak udah gilu, namanya gilu jabatan sekarang itu. Kamu sedang mencabat hebatnya. Dalam 3 kilo jabatan. Kalau kau masih hutan kilo babi kau dalam. Ya sudah. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya sudah. Aku hari Jumat tak jadi khotib, jarang aku jadi khotib. Duduk sini. Dengar. Jauh sehari Ridwan, biarpun dia ustaz sedang aku ceramah dia mendengar. Besok aku yang mendengar. Nah itulah hidup ini. Jangan mulut besar kepala, bagi besar kepala tapi badannya kecil jadi kurus jalan. Kalau ke bawah aja, nggak beri dulu. Masya Allah. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Apalagi dalam al-haq harus saling menasihati, harus saling menasihati. Sekarang saya tanya, kalau bapak ibu menasihati anaknya karena benci atau karena sayang? Karena sayang. Sebenarnya kalau rakyat memberikan nasihat dengan presidennya, pemerintahnya, kira-kira benci atau sayang? Sayang. Takut lagi masuk neraka ini. Kalau pemimpin yang zalim itu sudah dijamin oleh Allah masuk neraka itu. Tapi kalau yang adil dijamin oleh Allah sudah masuk surga. Yang dapat perlindungan nanti di antaranya hari kiamat itu adalah imamun adil. Pemimpin yang adil siapapun. Ya, jadi berdirinya di atas 2 surga neraka, 3 cari nariknya. Kalau dia adil narik ke kanan, kalau dia zalim yang narik masuk ke kiri ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Oke lah Bapak Ibuku yang saya hormati dan dirahmati Allah, mudah-mudahan obrolan kita pagi hari ini bermanfaat ya. Nanti diulang-ulangi surah Al-Asr itu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sengaja saya stop itu biar pakam hafalan. Karena kadang-kadang lari juga ya itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya bukan lari. Sama dengan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbik. Inna a'tainakal kautsar. Bolak-balik. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Biar rame-rame. Tapi yang jelaskan benar. Daripada cak imam ini inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Kata makmum di belakang subhanallah, ulang 3 kali masih salah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar. Akhirnya makmum di belakang inna syani'aka huwal abtar. Langsung grogi memang itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir mati mungkin. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak digolongkan oleh Allah dalam hamba-hambanya yang memuji. Amin. Semoga kita yang selalu dalam keuntungan dan insyaallah ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lewat dari 6 menit sampai
gratis sejam 10 menit aku ceramah ini, biarpun kamu bilang tak terasa, aku terasa sebenarnya. Tapi itulah karena kita sama-sama senang, sama-sama ikhlas. Engkau ikhlas, aku ikhlas, maka yang terasa adalah al-ladas. Ya? Al-ikhlas wal ikhlas sumya bil ladas. Sesuatu yang ikhlas dan ikhlas, maka rasa yang terasa itu adalah rasa